Ya, selamat malam mitra TA TV, dimanapun Anda berada, maupun yang sedang menyaksikan kami melalui live streaming di www.tatv.co.id. Ya, selamat malam, berjumpa lagi di Jagongan Sargede yang tentu saja membahas seputaran Solo. Ini kaitannya dengan yang sedang relevan kita bicarakan. Ya, termasuk juga sebelumnya ini perlu kita sampaikan ya, bahwasanya kami telah mengundang pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, baik kepala dinasnya Bapak Budi Yulistianto maupun Kabid Penagihan DPPKD Bapak Dwi Wuryanto, yang sebelumnya akan hadir. Hingga saat ini kami tidak mendapatkan konfirmasi begitu. Nah, sebenarnya kita ingin banyak bicara kaitannya dengan DPPKA dan juga hari ulang tahun pemerintah Kota Surakarta yang ke-69. Tapi tidak mengapa, karena tadi kita sudah mendadak istilahnya ngriwui panjenenganipun Bopo Supriyanto, atau yang lebih kondang namanya panggilannya adalah Pak Pri. Kabare saya Pak Pri, wonten dalu menika. Saya ngapunten menika mau didadak. Siap. Harus siap napa pripun kok? Kita siap untuk wakil rakyat dalam membantu. Kapan pun itu. Nggih. Ya, misalnya konco-konco kameramen gulone entek didadak ning Pak Pri mboten napa? Saged. Mas Adam misalnya. Nggih. Napa ning sing telas, Mas? Dite telas. Nah, ini siap kapanpun itu dibutuhkan untuk masyarakat Solo. Karena Pak Pri ini sebagai anggota DPRD Kota Surakarta dari fraksi Demokrat Nurani Rakyat. Temriki Pak nggih ngoten. Gabungan. Nah, gabungan. Jadi kita hadirkan tema di malam hari ini yang mana kita ketahui bersama beberapa waktu lalu. Jadi kalangan DPRD Kota Surakarta, Pemkot ini dalam hal ini wali kota, lewat laporan pertanggungjawaban menyoroti secara khusus. Jadi Pemkot bahkan dinilai pantas menerima rapor merah dalam kinerjanya selama 2014 karena perencanaan kinerja pemerintah kota ini dirasa kurang baik. Indikasi itu terlihat dari sisa lebih pelaksanaan anggaran atau silpa di tahun 2014 yang cukup fantastis ini ya, Pak Pri ya. Jadi angkanya ada di 187,5 miliar rupiah dan serapan belanja langsung ini di bawah 95%. Ya, ini presentasenya seperti itu. Jadi penilaian rapot merah ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Nurani Rakyat FDNR DPRD Solo. Ini Pak Pri setelah mencermati laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Solo 2014. Jadi sebelumnya Wali Kota Solo FE Kadirudiatmo ini dalam rapat paripurna DPRD pada 30 Maret Pak J. 30 Maret 2015 lalu menyampaikan realisasi belanja daerah 2014 hanya 1,48 triliun rupiah atau 88,48% dari alokasi 1,67%. Gawara Mas? Bingung rodan. Ini dalam pembukaan saya tadi, artinya apa nih Pak Pri? Terima kasih Mas untuk LKPJ 2014 yang sudah dibahas. Kemudian juga sudah direkomendasikan dalam rapat paripurna. Ada hal-hal yang menjadi catatan bagi DPRD yang memang paling fantastis terkait dengan kinerja, karena LKPJ adalah laporan kinerja pertanggungjawaban wali kota di tahun sebelumnya. Itu juga fantastis, 187 miliar rupiah. Idealnya seperti apa? Itu di bawah 30 miliar rupiah. Sehingga kisaran 2% lah dari total APBD yang 1,6 waktu itu. Kinerja ini yang menjadi tolak ukur untuk menilai bagi DPRD, sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan itu tidak melenceng jauh, baik dari perkiraan, asumsi, dari pendapatan, kemudian dari belanja juga.
sisa pagu tidak lebih dari 2% dari realisasi untuk pelaksanaan kegiatan juga. Sehingga melalui pembahasan yang intens, kami DPRD itu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi sehingga kinerjanya ke depan itu dapat diperbaiki. Karena juga cukup jauh melencengnya dari sebuah margin error yang itu memang paling tidak menjadi pegangan, karena tahun 2011, 12, bahkan 10 itu rata-rata untuk silpanya ya terkait dengan kinerja itu cuma 30, 35, bahkan di bawahnya. Mulai 2013-14 itu tidak bagus dengan banyak hal yang itu tidak dilakukan secara profesional, baik perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa poin di rapor merah, kemudian di human error, margin error. Oh ya. Nah ini ada bentuk rekomendasi yang kemudian dimasukkan ke wali kota dalam hal ini. Itu rekomendasinya kalau lebih detailnya seperti apa nih Pak Puri? Sangat kompleks, itu per bidang ya, ada bidang pemerintahan dan sebagainya, dan juga perurusan yang ada di pemerintahan. Ada kemiskinan juga, kemudian ada juga terkait dengan pengangguran, ada juga pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Itu sebagian dari LKPD yang kemarin, salah satunya tadi kinerja di Silpa yang cukup fantastis, 187 miliar rupiah tadi, sehingga data juga nggak valid. Selama ini sudah selalu dianggarkan apa yang menjadi persoalan dan permintaan dari pemerintah kota, dalam hal ini SKPD, untuk memperbaiki database yang seharusnya menjadi parameter, sehingga persoalan kemiskinan, persoalan data kependudukan yang ada di dalamnya itu akan seharusnya lebih baik lagi. Konteks untuk LKPD yang direkomendasikan oleh DPRD adalah demikian. Oke, beberapa catatan. Jadi yang namanya rapor merah di sini dari beberapa catatan Pak Pri ini ya. Nah, ini kemudian apalagi yang kemudian disorot oleh Pak Pri, mungkin dari tata kelola aset dan keuangan. Ini apa saja, mencakup faktor apa saja, Pak? Setelah LKPD yang meliputi kinerja untuk parameter dalam DPRD menilai pemerintah kota. Kalau dulu sifatnya bisa menolak ya, kalau sekarang sifatnya cuma merekomendasi, nantinya bisa diperbaiki. Seharusnya rekomendasi ini bersifat mengikat, sehingga tahapan demi tahapan itu progresnya itu disampaikan ke DPRD, sehingga ada bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang ada. Kemudian terkait setelah LKPD ini ada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang kemarin juga sudah terselesaikan. Itu bentuk dari keuangan pemerintah kota yang hubungannya dengan kinerja tadi. Termasuk di dalamnya adalah aset. Untuk APBD Kota Surakarta kemarin kan 1,6 triliun rupiah. Kemudian untuk aset ini sangat penting sekali, ini milik masyarakat. Seharusnya publik bisa mengetahui. Untuk aset pemerintah kota itu 7,6 triliun rupiah. Wow, banyak sekali Bang. Itu terdiri dari aset lancar, kemudian aset tetap, aset lainnya. Kalau aset lancar ini berupa fresh money, ini 250 miliar rupiah. Kemudian untuk aset tetap, ada bangunan, ada barang, kemudian ada yang bersifat tetap, itu 6,2 triliun rupiah. Kemudian yang aset lainnya berupa tagihan hutang, itu sekitar 460 miliar rupiah, sehingga totalnya kurang lebih dari 7,6 triliun rupiah. Di sini ada beberapa hal yang menjadi catatan dan koreksi dari BPK. Catatan dan koreksi dari BPK. Itu akan kita hadirkan Pak. Setelah ngunjuk teh Rumin. Siap. Kita break dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cakongan Sargete.